Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adik, para pelajar kelas 5 SD MI paket A, dan juga Bapak Ibu guru, pengawas juga kepala sekolah, dan tidak menutup kemungkinan juga Bapak Ibu orang tua wali siswa yang memiliki putra-putri kelas 5 jenjang SD, MI atau warga belajar paket A. Dimanapun saja berada, mudah-mudahan kita semua tetap sehat dan bersemangat meskipun suasana masih harus banyak bekerja dan belajar dari rumah. Nah, khususnya kepada adik-adik, jumpa lagi kita melalui channel Dalyana Berbagi ini. Nah, kali ini saya akan melanjutkan seri pembelajaran matematika untuk jenjang SD MI paket A kelas 5. Kali ini adalah seri yang keempat. Kita akan membahas 7 soal. Asik mencoba atau asik berlatih pada seri pembelajaran matematika yang ketiga yang lalu. Itu ada 7 soal. Apakah adik-adik sudah mengerjakannya? Ada kesulitan atau tidak? Nah, saya yakin adik-adik, anak yang hebat, anak yang cerdas, yang pintar, tentu sudah mencoba mengerjakannya. Nah, pekerjaan adik-adik apakah benar atau salah? Mari kita coba nanti untuk bisa dicocokkan. Kalau salah jangan putus asa, terus belajar dan belajar. Nah, coba untuk dibetulkan. Harapannya nanti ketika di tes atau ada penilaian harian atau tengah semester atau akhir semester, adik-adik tidak salah lagi. Oke? Untuk menyingkat waktu, saya akan langsung share screen dengan materi yang sudah saya siapkan. Ini seri pembelajaran matematika SDMI paket A kelas 5 yang keempat, yaitu pembahasan 7 soal asik berlatih pada pembelajaran matematika kelas yang sama pada seri ketiga yang lalu. Ada 7 soal. Awalnya ini hanya saya rancang untuk 4 kali pertemuan. Ternyata rasanya kalau aja 4 kali nanti tidak dilakukan pembahasan soal juga adik-adik kasihan tidak sempat mencocokkan. Oleh karena itu saya rubah menjadi 6 kali pertemuan untuk waktu ini. Tidak apa-apa. Pelan tapi pasti. Yang penting adik-adik dalam belajar dapat merasa senang, merasa asik, dan merasa mudah sehingga cepat menerima materi pelajaran yang saya sampaikan melalui channel YouTube Dalyana Berbagi ini. Ya, adik-adik sudah siap dengan alat tulis dan bukunya untuk coret-coret ya. Dan coba nanti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan saya ajukan melalui pembelajaran ini. Oke? Baik ya. Nah, kita ingat kembali tujuan pembelajaran dari keseluruhan materi pembelajaran tentang waktu ini bahwa diharapkan melalui paparan, tanya jawab, dan pembahasan contoh dan latihan termasuk pembahasan soal latihan, diharapkan adik-adik nanti dapat pada pertemuan 1 dan 2 itu adik-adik diharapkan dapat mengonversikan satuan waktu dari jam ke menit atau jam ke detik atau menit ke detik dan atau sebaliknya. Dan insya Allah ini adik-adik sudah tidak mengalami kesulitan. Kemudian menentukan jumlah atau selisih dari 2 waktu atau lebih yang berbeda. Sudah kita bahas tuntas
termasuk pembahasan soalnya meskipun tidak semua pada seri pembelajaran ke-1 dan kedua. Kemudian mulai seri pembelajaran ketiga itu menentukan salah satu dari waktu memulai atau sebelum, lama waktu, dan waktu selesai atau sesudah dari suatu kegiatan atau suatu aktivitas tertentu, bisa perjalanan. Dan yang keempat adalah menyelesaikan masalah terkait dengan satuan waktu. Insya Allah ini nanti akan kita bahas termasuk pembahasan soalnya sampai pada seri pembelajaran yang ke-6. Tidak apa-apa, sedikit-sedikit lama-lama nanti menjadi bukit. Karena kalau kelamaan saya khawatir adik-adik bosen nanti ya. Oke, ya, kemarin ada 7 soal. Namun sebelumnya tolong diingat kembali. Apa yang harus diingat? Yang pertama, cara menghitung lama waktu. Waktu sekarang, waktu sebelum dan sesudahnya. Bagaimana kemarin? Yang pertama, menghitung waktu sebelumnya itu adalah waktu sekarang dikurangi lama waktu. Kalau menghitung waktu sesudahnya, waktu sekarang ditambah lama waktu. Kalau menghitung waktu sekarang, bisa waktu sebelumnya ditambah lama waktu. Apalagi? Waktu sekarang juga bisa waktu sesudahnya dikurangi lama waktu. Kalau menghitung lama waktu, bisa waktu sekarang dikurangi waktu sebelumnya. Atau apa? Iya, waktu sesudahnya dikurangi waktu sekarang. Tolong ini jangan dilupakan. Kemudian yang kedua, cara menghitung lama waktu, waktu mulai, dan waktu selesai atau waktu tiba, waktu berangkat kalau suatu perjalanan. Bila masih pada hari yang sama. Bila masih pada hari yang sama. Ada yang bila pada hari yang berbeda. Coba gimana menghitung lama waktunya? Saya masih ingat? Mana? Lama waktu sama dengan? Iya, waktu tiba dikurangi waktu berangkat atau waktu selesai dikurangi waktu mulai. Oke. Kalau waktu tiba, mana? Atau waktu selesai? Iya, waktu mulai atau waktu berangkat ditambah lamanya waktu kegiatan atau lamanya waktu perjalanan kalau suatu perjalanan. Kalau menghitung waktu mulai atau waktu berangkat, mana? Iya, waktu tiba dikurangi lamanya perjalanan atau waktu mulai dikurangi lamanya waktu perjalanan. Ya, ini juga jangan dilupakan. Ya. Itu kalau pada hari yang sama. Nah, kalau pada hari yang sampai hari berikutnya gimana? Misalnya berangkat Sabtu, selesai Minggu. Apa tibanya Minggu atau mulai bekerja misalnya Sabtu, selesainya Minggu. Mana itu? Nah, karena lama waktu kalau sampai hari berikutnya sampai melampaui 24 pukul 24.00 atau pukul 00, maka gimana? Dihitung waktu dari mulai sampai 24, kemudian 24 sampai tiba. Berarti sama dengan apa? Iya. Nah, jadi kalau pada hari berikutnya itu lama waktu kegiatan atau lama waktu perjalanan itu 24 dulu dikurangi dengan waktu mulai atau waktu berangkat. Kalau menitnya itu lebih dari 00 menit ya nanti diubah menjadi 23.60 menit. 24.00 itu pukul 24 lewat 00 menit.
Kalau tidak bisa dikurangi, yang mau ngurangi jam waktu mulainya itu menitnya tidak 00 ya diubah menjadi 23.60 menit. Itu kan sama dengan 24.00. Baru ditambah dengan waktu selesai atau waktu tiba. Oke. Ini juga jangan dilupakan. Nah, kemudian sebelum saya membahas soal 7 soal yang ada di seri pembelajaran yang ketiga, kemarin ada pertanyaan apakah boleh dengan cara lain untuk menghitung waktu. Nah, ini yang ada di soal latihan ini. Cara lain mengerjakan soal berlatih nomor 4 seri pembelajaran yang kedua. Ini gini, jika 1 jam yang lalu pukul 09.45, pukul berapakah 2,5 jam yang akan datang? Kemarin kan hitung dulu waktu sekarang, ya kan? Baru kemudian hitung dari sekarang ke 2,5 jam kemudian. Nah, kalau sekarang dijumlah saja boleh apa tidak? Nah, boleh, kan banyak jalan menuju rumah. Tidak masalah caranya berbeda. Yang penting hasilnya sama. Nah, jadi kemarin itu begini cara pertama pada seri pembelajaran 3 itu. Nah, misalnya 1 jam yang lalu pukul 09.45. Nah, 2,5 jam sesudahnya pukul berapa? Kan? Cari dulu waktu sekarang itu pukul berapa. Kan? Nah, bagaimana kalau menghitung waktu sekarang dengan lamanya waktu 1 jam yang lalu? Mana? Iya, ditambah. Berarti ini 09.45 1 jam yang lalu berarti 01.00. Kalau dijumlahkan 10.45. Jadi dicari dulu waktu sekarang pukul berapa? Pukul 10.45. Ya kan? Nah, kemudian bagaimana 2,5 jam kemudian? Berarti ditambah lagi. Ya. Jadi 10.45 ditambah 2,5 jam itu artinya 2 jam 30 menit. Nah, dijumlahkan sama dengan 12.75. 75 menit ini lebih dari 60 menit, lebih dari 1 jam. Sehingga ini bisa ditulis gimana? Gimana? Iya, 13.15 menit atau lewat 15 menit. Jadi jawabannya 2,5 jam kemudian adalah pukul 13.15 menit. Jadi jika 1 jam yang lalu pukul 09.45, maka 2,5 jam yang akan datang adalah pukul 13.15 menit. Itu yang lalu kita kerjakan seperti itu ya. Nah, cara yang lain, cara yang kedua bisa langsung dijumlahkan ketiga waktu itu. Yaitu 09.45 ditambah 1 ditambah 2,5 jam. Nah, ini jika 1 jam yang lalu pukul 09.45 maka pukul berapa 2,5 jam yang akan datang bisa langsung dijumlahkan. Pukul 1 jam ditambah 09.45 ditambah 2,5 jam atau 2,5 jam berapa? Nah, ini 01.00 ditambah 09.45 ditambah 2,5 jam itu 2 jam 30 menit ditulis 02.30. Sehingga dijumlahkan sama ya, 12.75 lah ini sama dengan 13.15 menit. Pukul 13.15 menit. Jadi sama. Jika 1 jam yang lalu pukul 09.45 maka 2,5 jam yang akan datang pukul 13.15
lewat 15 menit. Jadi boleh langsung dijumlah saja. Tidak harus menghitung waktu sekarang. Nah, silakan. Mana yang adik-adik anggap lebih mudah, itu silakan yang dipakai atau yang digunakan. Mana ada yang ingin ditanyakan sampai di sini. Ya. Jadi sekali lagi, cara tidak harus sama dengan apa yang saya sampaikan. Cara itu bisa saja adik-adik memiliki cara yang berbeda. Yang penting hasilnya sama. Oke? Jelas ya? Ya. Nah, sekarang kita bahas ini pembahasan soal asik berlatih pada seri pembelajaran ketiga. Ini nomor 1. Beni belajar malam mulai pukul 18.00. Selesai pukul 19.45 menit. Berapa menit Beni belajar malam? Ini berarti menghitung apa? Yang tahu apa? Waktu mulai ya, terus waktu selesai. Yang disuruh menghitung apa? Lama waktu. Mana menghitung lama waktu? Iya, waktu selesai dikurangi waktu mulai. Betul. Berarti lama belajar malam Beni berapa menit? Berarti sama dengan tadi apa? Waktu selesai. Nah, 19.45 menit dikurangi waktu mulai 18.00. Berapa ini? 45 dikurangi 00, 45. 19 kurangi 18, 01. Ini artinya apa? Iya, 1 jam 45 menit. Jadi lamanya belajar Beni 1 jam 45 menit. Tapi yang ditanya berapa menit? Berarti 1 jam harus diubah menjadi menit. 1 jam berapa menit? Iya, 60 menit. Berarti ini waktu ini bisa diubah ke menit menjadi 60 menit ditambah 45 menit. Karena 1 jam itu 60 menit. Sama dengan 105 menit. Jadi sesuai dengan yang ditanya, berapa menit? Jadi lama Beni belajar malam adalah 105 menit. Nah, enggak susah kan? Enggak susah. Matematika itu memang tidak susah. Terus yang nomor 2. Sebuah acara pesta dimulai pukul 08.00 dan selesai pukul 14.15 menit. Berapa jam dan berapa menit lama pesta tersebut? Sama dengan tadi menghitung lama waktu. Berapa jam, berapa menit ya? Bukan berapa menit kalau ini. Lama pesta. Nah, bukan menit ya. Lama pesta tadi sudah landak tak apa ya. Sudah tadi sekarang nomor 2. Tapi ini berapa jam, berapa menit ya. Berarti selesainya pukul 14.15 dikurangi mulainya 08.00. 04.15. Ini artinya apa? 4 jam 15 menit. Karena yang ditanya berapa jam, berapa menit, ya berarti tidak usah diubah ke menit. Berarti lama pesta tersebut adalah 4 jam 15 menit. Itu. Nah, gampang kan? Ya. Sekarang nomor 3. Siti bersama keluarga berkunjung ke rumah nenek di desa. Mereka tiba di rumah nenek pada pukul 13.30. Berarti waktu tiba diketahui 13.30. Apabila mereka di perjalanan beristirahat 30 menit dan lama perjalanan 4 jam 30 menit, pukul berapa mereka berangkat? Bagaimana menghitung waktu berangkat? Gimana? Iya, waktu tiba dikurangi lama perjalanan. Termasuk di sini adalah waktu istirahat. Nah, jadi waktu berangkat 13.30 waktu tiba dikurangi lama perjalanan
4 jam 30 menit ditambah waktu istirahat. Ini termasuk perjalanan juga itu. 4 jam 30 menit ditambah 30 menit berapa? 30 menit tambah 30 menit itu 1 jam, berarti ini 5 jam. Berarti sama dengan 13.30 dikurangi 5 jam. Berapa? Iya, 08.30. Jadi waktu berangkat, mereka berangkat pada pukul 08.30. Mana? Bisa dipahami sampai di sini? Sekarang lanjut nomor 4 ya. Nomor 4. Nah, Siti menjemur karya batiknya selama 115 menit. Pada saat mengangkat karya batik yang dijemur, jam menunjukkan pukul 13.15. Pukul berapakah Siti mulai menjemur karya batiknya? Berarti ini suruh menghitung apa? Waktu mulai, diketahui apa? Lama menjemur atau lama waktu, dan waktu selesai. Berarti sama dengan apa? Iya, waktu selesai dikurangi lamanya menjemur. Berarti 13.15 dikurangi 115 menit. Nah, 115 menit itu berapa jam? Kalau 120 itu kan berarti berapa? 2 jam. Nah, kalau 115 berarti 1 jam, sisanya berapa? 55. Ya, berarti 115 itu sama dengan 1 jam 55 menit. Karena kalau 120 menit kan 2 jam. Nah, 1 jam itu 60 menit, masih sisa 55. Wah, ini bukan jam-jam, ini menit ya. Jadi kita peduli ya. 55 menit kok jam. Menit. Nah, MMT saja. Ya. Apa? Kita ulangi ya. Kok jam. Ini sudah tadi. Langsung saja ke nomor, biar tidak terlalu lama. Nomor 4 tadi ya. 115 menit itu sama dengan 1 jam 55 menit. Nah, baru dikurangi. Gimana cara menguranginya? 13, 15 menit dikurangi 55 menit tidak bisa. Ini ditulis menjadi 12.75. Pukul 12 lewat 75 menit itu kan jam 13.15. Nah, jadi karena mau dikurangi 55 menit tidak bisa, pinjam 1 jam. 1 jam itu 60 menit. 60 tambah 15, 75. 13 dipinjam 1 tinggal 12. Bisa dipahami itu ya? Sudah dari kemarin seperti itu ya. Nah, berapa itu dikurangi? 75 dikurangi 55 itu 20. 12 dikurangi 1 itu 11. Berarti 11.20. Berarti waktu mulai menjemur pukul 11.20 menit. Itu ya. Gimana? Bisa diikuti ya. Oke. Sekarang nomor 5. Susahkah? Enggak susah ya. Ali bersama orang tuanya melakukan perjalanan wisata dari kota A ke kota B selama 2 jam. Dari kota B dilanjutkan ke kota C selama 200 menit. Jika berangkat dari kota A pukul 8, pukul berapakah tiba di kota C? Nah, gimana nih? Ini sama saja ya. Berarti yang disuruh menghitung apa? Waktu tiba di kota C. Waktu tiba di kota C pukul berapa? Menghitung waktu tiba itu apa? Waktu berangkat ditambah lama perjalanan. Berarti berangkatnya pukul 8, lama perjalanannya
dari A ke B 2 jam ditambah dari B ke C 200 menit. Nah, 200 menit itu berapa jam? Dibagi 60 dapat berapa? 3. 3 itu 180. Berarti sisa 20. Berarti 2 jam itu berarti 0200. 200 menit itu 3 jam 20 menit. Berarti ini 3 jam 20 menit itu bisa ditulis 0320. 08 ditambah 0200 itu 10. Nah, 10 ditambah 0320 itu sama dengan 1320. Jadi yang ditanya tadi, pukul berapa tiba di kota C? Berarti Ali tiba dan orang tuanya tiba di kota C pada pukul 13.20 menit. Mana bisa dipahami ya? Ada pertanyaan sampai di sini? Oke, kalau tidak ada kita lanjut nomor 6. Ini tadi masih semuanya nomor 1 sampai 5 itu menghitung waktu, waktu tiba, waktu berangkat, waktu mulai, lama menjemur, lama perjalanan ya, lama kegiatan. Sekarang itu masih pada hari yang sama. Nah, nomor 6 dan 7 ini adalah sampai pada hari berikutnya. Sebuah bus berangkat dari terminal A pada hari Sabtu pukul 05.15 dan tiba di terminal B hari Minggu pukul 07.55. 075 lewat 55 menit maksudnya ya. Berapa lama perjalanan bus tersebut? Jadi ini karena hari Sabtu sampai Minggu berarti ini sampai pada hari berikutnya. Bagaimana menghitung lama perjalanan kalau sampai hari berikutnya? Masih ingat? Tadi apa? Ya. Iya, waktu berangkat. Terus ditambah apa? Bukan waktu berangkat ditambah apa? 24.00 dikurangi waktu berangkat ditambah waktu tiba. Masa lupa? Nah, jangan lupa ya, berarti lama perjalanan ini 24.00 dikurangi waktu berangkat ditambah waktu tiba. Ini untuk mengingatkan supaya tidak lupa ya. Nah, kalau begitu dihitung lama perjalanannya 24.00 dikurangi 05.15. Ini jam berangkat ditambah waktu tiba pukul 07.55. Bisa dipahami nih? Ingat rumusnya. Nah, karena menitnya 00 mau dikurangi 15 tidak bisa. Bagaimana? Ya, ini ditulis menjadi pukul 23 lewat 60. Baru dikurangi 05 15 menit ditambah 07 55 menit. 60 dikurangi 15 berapa? 45. 23 dikurangi 5 18. Jadi 18.45 menit ditambah 07 55 menit. Maksudnya 18 jam 45 menit ditambah 7 jam 55 menit. Berapa itu? 45 tambah 55 itu 100. 18 tambah 7 25. Berarti 25 100 menit. 25 jam 100 menit. 100 menit itu lebih dari 1 jam. 100 menit berapa jam? 1 jam berapa menit? 1 jam 40 menit. Berarti yang 1 jam tambahkan ke 25 menjadi 26. Nah, sisanya 40 menit. Berarti lama perjalanan bus 26-40 maksudnya 26 jam 40 menit. Atau kalau diubah jadi jam
40 per 60 jam disederhanakan bagi 20 semua 2/3 jam. Jadi kalau ditanyakan berapa jam ya ini jawabannya. Tapi kalau berapa jam berapa menit ya 26 jam 40 menit. Karena ini tidak diminta apakah jam atau menit ya dua-duanya boleh. Menjawab 26 jam 40 menit ya benar. 26 40 per 60 jam ya benar. 26 2/3 jam juga betul. Ya. Jadi lama perjalanan bus adalah 26 jam 40 menit atau 26 2/3 jam karena sampai berhari berikutnya. Mana ada pertanyaan sampai di sini? Nah, sekarang saya mau di tengah. Sekarang kita lanjut yang nomor 7. Ini Reni dan keluarganya naik kapal laut dari Balikpapan ke Surabaya. Kapal berangkat dari Balikpapan hari Minggu pukul 07.25 menit, artinya pukul 7:25 menit. Dan perjalanan untuk sampai pelabuhan di Surabaya memerlukan waktu 22 2/3 jam. Pada hari apa dan pukul berapa kapal tersebut sampai di Surabaya? Nah, jadi kita mau menghitung waktu tiba. Nah, dari ini tadi gimana kalau menghitung waktu tiba? Waktu tiba sama dengan apa? Waktu tiba sama dengan waktu waktu berangkat ditambah lama perjalanan dikurangi 24. Gitu ya. Nah, ini waktu tiba pada hari berikutnya yaitu waktu berangkat ditambah lama perjalanan dikurangi 24. Jadi waktu tiba karena berangkat Minggu maka harinya Senin. Ya. Nah, pukul berapa? Hitung waktu berangkatnya tadi berapa? 07.25 ditambah 22 2/3 jam dikurangi 24.00. Nah, 22 2/3 jam tadi berapa? 2/3 jam itu berapa menit? Ini sudah 40 menit. Berarti ini 22 jam 40 menit. Ya. Ini kalikan 60, 40 menit. Berarti ini bisa ditulis 07.25, 22 jam 40 menit itu 22.40. Paham ya? Dijumlahkan hasilnya 29.65. Baru dikurangi 24. Ya. Nih 29.65 dikurangi 24.00 berapa ini? 0,565. 0,65 itu kan lebih dari 1 jam 65 menit itu. Berarti pukul 6.05. Nih ya sama. Cara menghitung kalau ke bawah begini. Tapi kalau mendatar ya begini sama saja. Ya. Kalau begitu kapal tiba di Surabaya pada hari Senin karena hari berikutnya pukul 06:05 atau 06:05. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan. Yang penting diingat tadi itu. Bagaimana cara menghitung waktu mulai atau waktu berangkat. Bagaimana menghitung lama perjalanan atau lama waktu. Dan bagaimana menghitung waktu selesai atau waktu tiba. Baik untuk hari yang sama maupun sampai pada hari berikutnya. Insya Allah kalau itu diingat ya tidak kesulitan. Mana ada yang ingin didiskusikan atau ingin ditanyakan adik-adik? Kalau tidak ada, kiranya pembelajaran seri keempat kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah nanti kita lanjutkan pembelajaran seri kelima, yaitu menyelesaikan masalah terkait dengan waktu.
Mudah-mudahan bermanfaat dan tetap semangat adik-adik belajar. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kesilapan. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan tetap semangat. Insya Allah adik-adik akan menjadi hebat karenanya. Nah. Oke.